Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Good morning. Hopefully you're all in a good condition ya, as usual. Seperti biasa, jangan lupa berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Okay? Alright, so today we will continue our lesson last week about noun ya. Jadi hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang noun-noun kemarin. Oke. Jadi minggu lalu udah belajar tentang gimana caranya membedakan antara countable dan uncountable kata benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Terus kata benda yang singular sama yang plural. Singular atau single cuma satu, atau plural yaitu yang jamak atau lebih dari satu. Alright, sekarang kita lanjut ke berikutnya, ke pembelajaran berikutnya. Kalian bisa lihat di video ini, saya jelaskan dari video. Jadi sekarang kita mau belajar tentang ini. Oke, cara bertanya tentang benda. Jadi misal kita melihat suatu benda, terus kita tanya, apa itu gitu, bisa tanya pakai yang ini. What is it? What is it? Apa itu? What is it? Terus jawabannya it is a atau an bla bla bla. Jadi misalnya apple berarti it is an apple. Terus kalau misalnya itu sebuah buku berarti jawabannya it is a book gitu. Jadi kemarin kita juga udah belajar artikel ya. Jadi diingat-ingat selalu itu artikelnya. Ada artikel a dan an. Jadi e atau an itu bergantung sama huruf pertama di kata bendanya. Kalau huruf pertamanya vokal berarti pakainya an artikelnya. Tapi kalau huruf pertama di kata bendanya itu konsonan, berarti selain a, i, u, e, o, berarti artikelnya pakainya yang e. Alright. Next yang kedua, what is that? What is that itu berarti apa itu? What is it itu apa ini? Apa ini? Kalau what is that itu apa itu? Terus jawabannya that is a atau an apa. Terus yang ketiga, what is this? Apa ini? This is a atau an apa. Ini adalah sebuah apa. Terus yang ketiga, what are they? Itu apa? Jadi ini buat menanyakan benda, tapi yang jumlahnya banyak, kalian bisa bilang what are they? Itu apa? Terus jawabannya they are bla bla bla. Atau menanyakan benda, what are they? Mereka siapa? Kayak gitu. Terus bisa dijawab misalnya mereka itu murid-murid. Berarti they are the students of SMP Al-Madinah, misal kayak gitu. Mereka adalah murid-murid dari SMP Al-Madinah. Contohnya seperti itu. Terus what are those? What are those itu juga sama buat tanya benda apa itu, tapi yang letaknya ada di jauh. Jadi nggak dekat kita tapi jauh. Apa itu? Jadi itu tapi jumlahnya banyak. Terus those are apa? Jawabannya apa? Misal those are apples. Itu adalah apel-apel kayak gitu. Terus yang terakhir, what are these? Ini apa? Tanya ini tetapi jumlahnya lebih dari satu. Jadi jawabannya these are books, misal kayak gitu. Ini adalah buku-buku. Contohnya seperti itu. Next, there are also expressions to ask about and tell the number of things. Pay attention to the following table. Oke, jadi ada juga cara atau ekspresi untuk menanyakan atau memberitahu tentang jumlah dari sesuatu. Jadi misal menanyakan jumlah, kalian bisa tanyakan, ini buat yang countable noun ya. Yang pertama ini buat yang countable noun, how many? Berapa banyak? How many? Misalnya, how many apples do you have? Berapa banyak apel yang kamu punya? Terus jawabannya, I have, misal cuma satu berarti I have one apple atau I have an apple. Kalau misal lebih dari itu berarti I have 3 apples, misal kayak gitu. Terus yang contoh kedua juga how many. How many ini juga buat countable noun yang bisa dihitung. How many girls are there? Ada berapa cewek, ada berapa anak wanita di sana? How many girls are there? Jawabannya there are
3 girls misalnya kayak gitu. Ada 3 gadis, ada 3 gadis kayak gitu. Terus yang ketiga, how much bla 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 is there? Kalau how much, pertanyaan how much ini berapa banyak, how much, tapi untuk uncountable noun. Nih ya, uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau mau tanya berapa banyak, itu pakainya how many sama how much. How many buat yang kata benda bisa dihitung, dan how much buat kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, how much sugar is there? Berapa banyak gulanya, kayak gitu. Misal ada orang buatin minum, how much sugar is there? Berapa banyak gulanya? There is little of sugar. Ada sedikit gula, misal kayak gitu. Okay? Alright. Sekarang kita perhatikan ini, note. Ini buat membedakan kata tunjuknya. Jadi kalau benda kan misalnya ini adalah apel, itu adalah apel gitu ya. Ini itu namanya kata tunjuk. Nah, di dalam bahasa Inggris kata tunjuk itu ada this, ada that, ada this, ada those. Kalau yang pertama ini dibacanya this. Jadi T-nya agak tebal. This. Itu maksudnya ini. Jadi kalau kita bilang benda ini, berarti benda itu ada di dekat kita, gitu ya. Nah, kalau that itu berarti itu, artinya itu. Jadi ada jauh dari kita, jauh dari yang ngomong kayak gitu. Jadi misal this is apple, ini adalah apel. Berarti apel itu dekat sama yang ngomong, dekat sama saya gitu. Terus that is apple, itu adalah apel. Itu berarti otomatis bendanya ada di jauh, lebih jauh. Bukan lebih jauh, jadi benda itu ada jaraknya jauh dari yang ngomong. Okay? Terus kalau this sama that itu berarti jumlah bendanya cuma satu, jadi diikutin sama is. Kayak tadi yang contohnya, saya kasih contoh, this is apple, that is apple. Atau this is an apple, that is a book. Jadi jumlah bendanya this dan that itu cuma satu. Okay? Next, sekarang ada this and those. Kalau yang ini bacanya gak begitu tebal ya T-nya. Jadi ada this and those. Kalau yang tadi this and that, yang ini this and those. Okay? Nah, kalau this itu artinya ini nih, tapi jumlahnya lebih dari satu. Jadi these are books. Ini adalah buku-buku. Jadi dekat sama kita tapi jumlahnya lebih dari satu. Terus kalau those itu artinya itu tapi jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, those are apples. Itu adalah apel-apel, kayak gitu. Terus this and those ini diikuti oleh are karena lebih dari satu. Jadi tadi kayak yang contoh tadi Miss Intan kasih tahu, these are apples sama those are books, kayak gitu. Okay? Lebih gampangannya lagi, kalian ingat-ingatnya adalah this, that, itu ini sama itu. Itu bentuk singular atau buat yang jumlahnya satu. Kalau lebih dari satu, itu berarti this and those. Jadi this itu bentuk jamak dari this, and those itu bentuk jamak dari that. Gitu. Gampang ya? Ya, insya Allah gampang. Alright, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan task 1. Oke, jadi kalian baca, ini bacaannya tentang apa, terus kalian jawab pertanyaannya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian task 2 juga dikerjakan. Task 2 suruh apain sih, Miss? Task 2 itu adalah fill in the blanks with suitable article of a or an. Jadi kalian disuruh ngisi titik-titik ini menggunakan artikel a atau an. Oke, cara membedakannya gimana? Sudah pernah saya beritahu ya berkali-kali minggu lalu. Tadi juga udah saya ulang. Jadi artikel a atau an itu bergantung pada kata bendanya. Jadi huruf pertama kata bendanya itu yang nanti menentukan menggunakan artikel a atau an. Oke, saya kasih contoh dulu. Kita kerjakan nomor 1. We are going to buy bla 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 school bag and bla 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 other bag for shopping. Oke, titik-titiknya sekarang kita lihat kata bendanya.
Yang kata benda berarti yang ada di belakangnya ini ya. School bag, tas sekolah. Ini huruf pertamanya adalah S. S berarti konsonan atau vokal? Konsonan, berarti pakainya E. Terus yang ini other bag for shopping. Tas lain untuk berbelanja. Terus di sini huruf pertamanya adalah huruf O. Huruf O itu huruf vokal atau konsonan? Yes, vokal. Berarti di sini artikelnya an. Jadi, we are going to buy a school bag and another bag for shopping. Gitu. Gampang ya. Saya kasih contoh lagi yang nomor 2. Nih, Alea has blah 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 new bike. It is blah 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 red bike. Kata bendanya adalah new bag. Nah, ini huruf pertamanya adalah N. N itu huruf konsonan, berarti artikelnya adalah E. Selanjutnya, red bike. Huruf pertamanya R. R itu huruf konsonan juga, berarti artikelnya menggunakan E. Jadi, Alea has a new bike. It is a red bike. Gampang ya? Yang selanjutnya kalian terus-teruskan. Jadi ada task 1, 2, dan 3. Alright. Kemudian selanjutnya, nah ini task 3. Task 3 juga kalian kerjakan ya. Wait, sorry. Oke, jadi task 3 ini juga kalian kerjakan. Task 3 disuruh apa, Miss? Task 3 adalah count the things, then give article A for the singular thing and S for the plural thing based on their amount carefully. Jadi kalian disuruh menentukan ini ada jamak atau plural atau singular atau single. Bingung ya? Jadi gini. Yang task 3 ini adalah kalian menentukan ini benda-bendanya itu ada jumlahnya 1 atau lebih dari 1. Kalau bendanya cuma 1, berarti kalian tambah artikel E atau N. Tapi kalau barangnya lebih dari 1, berarti kata bendanya kalian tambah S di belakangnya. Paham? Contoh. Saya kasih contoh nomor 7 ya. 7 dan 10. Nomor 10 ini kan cuma 1 jumlahnya. Dictionary. Berarti dikasih artikel depannya. Artikelnya E atau N. Kita lihat dictionary, kata benda. Huruf pertamanya D. Oke, berarti artikelnya adalah E. A dictionary. Gitu. Terus nomor 7, ini eraser, penghapus. Jumlahnya ada berapa? Oh, ada 3. Berarti cuman kita tambah S di belakangnya. Erasers, karena lebih dari 1. Atau bisa ditambah 3 erasers, 3 penghapus gitu. Paham ya? Yang lain nomor 1, 4, 2, 5, 8, 3, 6, 9 kalian kerjakan sendiri. Alright. Jadi hari ini tugasnya itu penjelasannya tadi udah, kita cuma ngulang aja. Kerjakan task 1, 2, 3 ditulis yang rapi. Terus seperti biasa difoto dikirimkan ke saya. Alright, I think that's all for today. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Miss Intan ya. Apapun pertanyaannya. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.